Kembali lagi dengan saya Pak Jun di materi bab kedua dengan judul Ketentuan UUD NRI tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara part kedua. Setelah sebelumnya kita belajar tentang warga negara dan wilayah negara Indonesia, di part kedua ini kita akan belajar mengenai agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Baiklah, kita mulai saja di subbab pertama di pertemuan kali ini, yaitu kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Ada yang tahu berapa jumlah agama yang diakui di Indonesia ini? Ayo, yang tahu silakan angkat tangan. Nah, selain ada agama, itu ada juga aliran kepercayaan yang sudah diakui di Indonesia. Apa saja? Nanti bisa kalian cari di Google, banyak contohnya. Jaminan kebebasan beragama. Nah, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan itu mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia itu dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam hal ini itu diatur pada pasal 28E ayat 1 dan 2 serta pasal 29 ayat 2. Nah, kita mulai dengan pasal 29E ayat 1, yaitu setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Tuh. Lanjut, ini adalah bunyi dari pasal 28E ayat 2, yaitu setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Nah, di samping itu ada juga pasal 29 tahun 1945 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi, kita di Indonesia itu bebas memilih atau memeluk agama dan kepercayaan kita sendiri. Tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada yang mengganggu gugat. Itu dilarang oleh UUD 1945. Membina kerukunan beragama. Di negara kita dikenal konsep Trikerukunan umat beragama yang terdiri atas kerukunan internal umat seagama, kerukunan antar umat berbeda agama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Jadi, dengan ini kita tidak boleh melakukan persekusi antara satu agama dengan agama yang lainnya. Kita tidak boleh membandingkan antara satu agama dengan agama yang lainnya. Nah, coba sebutkan deh salah satu upaya kalian dalam membina kerukunan beragama. Silakan yang tahu tulis di kolom komentar di bawah. Subbab terakhir di pertemuan kali ini di bab 2, yaitu pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Kalau kalian ingat tentang keamanan, apakah kalian ingat sesuatu? Apakah kalian ingat tentang TNI atau Polri? Apakah hanya mereka saja yang bisa jadi pengaman negara ini? Kalau kalian bilang iya, jawaban kalian itu salah. Kalian sebagai warga negara itu bisa menjaga keamanan dan keamanan negara Indonesia.
Bagian yang pertama yaitu substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Perubahan UUD 1945 itu semakin memperjelas sistem pertahanan dan keamanan negara kita. Hal tersebut diatur dalam pasal 30 ayat 1 sampai 5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan pertahanan dan keamanan negara. Nomor 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh tentara, oleh kepolisian sebagai kekuatan utama dan rakyat itu sebagai kekuatan pendukung. Yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia atau TNI itu terdiri dari AD, Angkatan Darat, AL, Angkatan Laut, dan AU, Angkatan Udara, sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Nomor 5. Susunan dan kedudukan TNI, kepolisian, hubungan kewenangan TNI dan kepolisian dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha mempertahankan dan keamanan diatur dalam undang-undang. Nah, sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta itu bercirikan 3. Yang pertama, kerakyatan. Yang kedua, kesemestaan. Dan yang ketiga itu adalah kewilayahan. Sedangkan komponennya itu adalah TNI sebagai kekuatan utama sistem pertahanan. Yang kedua, Polri sebagai kekuatan utama sistem keamanan. Dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Bagian terakhir yaitu kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Pada pasal 27 ayat 3 UUD 1945 itu menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kesadaran bela negara pada hakikatnya itu merupakan suatu kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Nah, pertanyaannya, coba sebutkan salah satu bentuk bela negara yang pernah kamu lakukan. Silakan jawab di kolom komentar di bawah ini. Nah, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa kerjakan tugas yang sudah saya sampaikan di Google Classroom kalian masing-masing. Selamat mengerjakan dan selamat berakhir pekan. Kalau ini akhir pekan, kalau di tengah pekan ya jangan.